Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 2.2.13 tentang point-to-point single area SPF versi 2 configuration. Langsung saja di sini kita masuk pada labnya, bisa dilihat seperti ini bentuk topologinya. Dan di bagian kiri itu ada addressing table. Jadi di lab ini kita bakal membahas tentang konfigurasi OSPF versi 2 single area pada topologi point to point. Di sini kita bakal coba untuk menetapkan router ID terus mengaktifkan OSPF dengan beberapa metode konfigurasi, lalu mengatur passive interface pada LAN agar tidak mengirim traffic routing yang tidak perlu. Lalu nanti kita juga bakal coba untuk memverifikasi apakah agensi dan routing OSPF sudah berjalan dengan benar. Di sini bisa dilihat, kita langsung aja masuk pada instruksinya. Yang pertama, kita ke bagian 1 dulu, yang part 1, yang bagian A. Di sini kita bakal coba start atau mulai proses routing OSPF pada ketiga router. Gunakan ID 10 dan kita bakal langsung aja coba ini contohnya. Ini di router config. Kita bakal coba aja. Ini ada router 1, router 2, router 3. Kita mungkin dari router 1 ya nanti. Terus yang B ini gunakan perintah router ID untuk mengatur ID OSPF dari ketiga router sebagai berikut nih. Udah ditentuin untuk R1 itu 1.1.1, R2 2.2.2.2, R3 3.3.3.3. Untuk perintahnya ini router ID kita bakal langsung coba yang bagian ini di router 1 dulu. Sebentar. Kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Kalau udah kayak gini, baru kita masukkan perintah router OSPF proses maaf, salah. Router OSPF 10 karena perintahnya tadi 10 kan. Lalu router ID-nya untuk router 1 itu 1.1.1.1. Nah, sebelumnya di sini saya mau nunjukin kalau misalnya di sini skornya itu masih 0%, artinya saya belum mengerjakan apapun. Nanti kita bakal coba untuk mengerjakan semua yang ada di sini sampai 100%. Kita lanjut lagi. Ini router OSPF 10, terus router ID, masukin ID-nya, terus kita enter. Sekarang saya bakal coba ke router 2. Bisa dilihat di sini skornya jadi 5%, artinya benar. Terus kita coba hal yang sama ke router 2. Masuk dulu ke konfigurasinya, terus router OSPF 10, router ID, bisa langsung klik tab aja ya, biar cepat. Router ID untuk router R2 itu 2.2.2.2. Lalu kita ke router 3, router R3, enable,
Konfigur terminal, router OSPF 10, router ID-nya 3.3.3.3. Ini sebentar. Bisa dilihat di sini skornya, kalau bisa kita cek, ini router ID-nya udah benar untuk ketiga router. Lalu berikutnya, kalau udah kita coba lanjut lagi ke bagian 2, konfigurasi network untuk OSPF routing. Langkah yang pertama, aduh, sebentar. Langkah yang pertama, konfigurasi network untuk OSPF routing menggunakan perintah jaringan dan wildcard mask. Kalau di sini ada beberapa pertanyaan, kita bakal coba jawab. Berapa banyak pernyataan statement yang diperlukan untuk mengkonfigurasi OSPF agar root agar rute semua jaringan terhubung ke R1? Itu jawabannya ada 3 ya yang diperlukan. Terus LAN yang terhubung ke router 1 memiliki mask /24. Berapa nilai yang setara, mask yang setara dalam representasi desimal bertitik. Jadi kalau misalnya masknya itu 24, berapa yang nilai yang setara dengan nilai mask ini. Nah, kalau untuk /24 itu 255.255.255.0. Terus ini berapa nilai desimal dari subnet mask /30? Kalau misalnya untuk /30 itu berarti dia 255.255.255.252 seperti itu. Kita lanjut ke yang A. Di sini kita bakal coba konfigurasikan proses routing di R1 dengan network statement maaf, dan wildcard mask yang diperlukan untuk mengaktifkan OSPF, routing OSPF untuk semua jaringan yang terhubung. Langsung aja, ini contoh perintahnya itu kayak gini. Kita langsung aja coba untuk bagian yang ini, yang A dan juga yang B. Kita ke router 1 di sini. Network 192.168.10.0. Ini ya, bisa dilihat dari addressing table yang udah disediakan. Terus wildcard masknya 00255, areanya 0, kayak gini. Lalu network 10.1.1.0, lalu
network 10.1.1.4. Kalau udah, di bagian yang kedua ini kita bakal melakukan hal yang sama kayak di router 1 tadi, tapi di sini pada router R2 seperti itu. Langsung aja di sini network. Untuk IP-nya bisa dilihat dari addressing table. Sebentar, di sini saya ketik dulu. Kayak gini perintahnya. Kita ke step 3. Pada router R3, konfigurasikan required interface atau interface yang diperlukan dengan OSPF. Terus konfigurasikan setiap interface menggunakan sintaks command atau sintaks perintah yang ditunjukkan di bawah ini. Berarti pakai ini. Perintahnya kayak gini. Kita langsung coba aja untuk step 3 ini. Ini di router 3. Berarti di sini interface kita keluar dulu. Interface gigabit ethernet 0/0/0 IP OSPF 10 area 0 kayak gini. Lalu interface OSPF interface OSPF sebentar, interface serial, maaf, salah. Yang kali ini yang kedua serial 0/1/0 baru IP OSPF 10 area 0. Salah. 0 seperti ini. Terus interface serial 0/1/1 OSPF IP OSPF area 0 kayak gini. Jadi ini yang dikonfigurasikan di R3. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini bisa dilihat di sini. Mana tadi? Oh, ini. Part 3 mengkonfigurasi passive interface. Sorry.
Di sini ada keterangan OSPF akan mengirimkan protokol traffic keluar dari semua interface yang berpartisipasi dalam proses OSPF. Pada link atau tautan yang tidak dikonfigurasi ke jaringan lain seperti LAN, terus ini traffic yang tidak perlu, hal ini akan menghabiskan sumber daya atau resource. Nah, perintah passive interface itu dia bakal mencegah proses OSPF mengirimkan traffic protokol routing yang tidak perlu keluar dari interface LAN. Seperti itu. Jadi kita bakal mencoba mengkonfigurasi passive interface. Lalu untuk R1, R2, dan R3 yang merupakan interface LAN-nya itu adalah gigabit Ethernet 0/0/0. Terus di sini konfigurasi proses OSPF pada masing-masing dari ketiga router dengan perintah passive interface. Ini contohnya kayak gini. Sekarang kita langsung aja coba masukkan perintahnya di router 1 dulu. Di router 1 ini perintahnya router OSPF 10 pasif, di tab aja biar cepet. Nanti dia bakal muncul perintahnya, selanjutnya kita ngetiknya benar. Gigabit Ethernet 0/0/0. Kayak gini. Lalu kita ke router 2 yang ini. Exit dulu, lalu router OSPF 10 passive interface gigabit Ethernet. Untuk interface-nya itu 0/0/0. Lalu kita ke router 3, kita exit, router OSPF 10 passive interface gigabit Ethernet 0/0/0 seperti ini. Kalau misalnya kita show IP root, bisa dilihat di sini. Ini untuk router 3 ya tadi. Kita show juga show IP root untuk router 2 seperti ini outputnya. Lalu di router 1 untuk mengecek ya sudah berhasil atau belum, itu cek aja di sini seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini poinnya itu udah 100%. Kalau kita cek result assessment items-nya di sini udah checklist semua, udah hijau semua. Artinya di sini saya sudah mengerjakan semua yang diperintahkan pada lab kali ini. Mungkin kesimpulannya dari lab ini bisa kita simpulkan, bahwa OSPF versi 2 ini dapat dikonfigurasi dengan beberapa cara ya, yaitu menggunakan network statement, wildcard mask, sama code zero mask, dan konfigurasi langsung pada interface. Selain itu, penggunaan router ID dan juga passive interface tadi itu membantu membuat proses routing jadi lebih terstruktur dan juga efisien. Kayak waktu kita gunakan passive interface tadi. Jadi kalau ada yang tidak perlu, kita buat dia jadi pasif seperti itu.
Melalui lab ini kita bisa pahami ya bagaimana OSPF itu bekerja dalam menghubungkan beberapa jaringan agar saling terhubung dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.